Betulkah akhirat itu sudah tampak di dunia ini, ataukah justru alam akhirat itu kita ketemukan setelah kita mati? Ini di kalangan umat Islam diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadil kitab wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab yang nomor 2 masih di dalam kitab Qalbun Musyrikun, kitab yang membahas hati yang bercahaya. Untuk malam hari ini kita akan membicarakan tentang keadaan indahnya alam akhirat. Betulkah akhirat itu sudah tampak di dunia ini, ataukah justru alam akhirat itu kita ketemukan setelah kita mati? Ini di kalangan umat Islam diperdebatkan. Sebagian makalah yang mengatakan khusus di mata ahli sufi, akhirat itu sudah bisa dilihat saat Anda masih di dunia. Ulama fuqaha jumhur mengatakan bahwasannya akhirat itu kita ketemukan setelah kita mengalami beberapa fase zaman. Fase setelah kita mati masuk dalam alam namanya barzah, alam di mana pemisah antara alam dunia dan alam akhirat.
Orang ahli kubur yang disebut di dalam alam barzah itu, ada yang bisa melihat alam dunia sekaligus alam akhirat. Siapakah mereka itu? Ada golongan juga tidak bisa melihat apa-apa, baik alam dunia, lebih-lebih alam akhirat, karena keadaan barzahnya itu gelap gulita. Ukuran semua ini alasannya sebab matanya hati atau ruh ada yang masih buta, ada yang sudah tidak buta. Kita akan membahas ruh-ruh yang hatinya bercahaya. Tidak hanya dia saat masih di alam dunia bisa bertemu terhadap Allah, di akhirat pun juga begitu. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia ini laksana tanaman. Tinggal Anda menanam tumbuh-tumbuhan dunia atau tumbuhan akhirat. Kalau Anda menanam tumbuhan dunia, maka kau akan memetik buahnya di dunia. Contoh, saya, oleh karena saya ini punya status sebagai tokoh misalkan, masyarakat memujaku, itu buahnya. Berarti buah ini sudah kami petik di dunia karena ini pohon yang bersifatkan dunia. Senengnya, sukanya hati karena pujaan disebabkan karena amaliyah, berarti itu pohon dunia. Sehingga segala apa amaliyah saya yang katanya ini urusan akhirat, ternyata kecelik boleh PT. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Wa qala Allah ta'ala fi surati Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berbagai macam amaliyah ibadah apapun yang hanya Allah terima adalah ibadah yang berdasarkan keadaan hati bertakwa. Dikatakan hati bertakwa, tandanya satu, la su'urun fi qalbika, dalam hatimu tidak ada rasa jikalau kau yang melakukan. Mudah toh? Tapi jikalau dalam hati kita
bahwasanya yang bisa melakukan kita, berarti itu kecampuran nafsu. Apapun bentuk ibadah jikalau masih kecampuran nafsu, laksana menghadap kepada Allah dalam hati penuh dengan ilat atau najis. Inilah Pak mengapa alasan Allah menolak. Berarti kalau saya total jenderal ibadah amaliyah yang kulakukan yang tidak ada nafas ruh takwa pada Allah, sia-sia. Sia-sia. Yang namanya intan Pak, mutiara, sekalipun dibuntel, dibungkus dengan kotoran-kotoran yang banyak, jikalau jenengan mau mengeluarkan kotoran atau membersihkan kotoran, intan tetap intan. Kau bungkus dengan perbuatan sebagus apapun, perkara najis di mata Allah tetap saja masih berbau. Kata orang Jawa, batang tutupono koyo opo tetap berbau. Bon, kita konteksnya malam hari ini melihat bagaimana sih keadaan akhirat itu, indahnya itu bagaimana sih? Apakah lebih indah dari alam dunia? Kita bahas di bab berikut ini. Faslun iku jamalul akhirati, iki bab kang nerangake indai alam akhirat. Apakah alam akhirat itu bisa diinceng saat di dunia? Apa Pak diinceng Pak? Diintip. Niki wadaya apa Pak iki Pak? Iki alam akhirat di surga iki ana negeri. Manutawi sabane wong iku aroda ngarepake sapa man al akhirata ing alam akhirat, iso ndeleng menyang alam akhirat, ya fala buddha mongko ora kena ora alias wajib lahu krono araiman apa sing wajib mimma farokoti ninggalake sapa man darul dunya ing alam dunya. Barang siapa yang ingin melihat keadaan alam akhirat, maka wajib dia tinggalkan alam dunia. Apakah yang dimaksud mati secara syar'i? Boten. Terus meninggalkan alam dunia ini maksudnya apa? Hatimu harus meniadakan perkara yang fana.
hatimu harus meniadakan perkara yang fana, atau bahasane hatimu harus meniadakan perkara yang kau anggap wujud padahal dia fana. Jalannya lewat mana? Jalannya cuma satu, lewat pangrasa. Ini bisa Anda lakukan di saat kondisi apapun. Caranya gini. Keadaan yang Allah hadapkan terhadap dirimu, tolong hatimu jangan pernah memandang keadaannya. Hatimu harus melalui su'aul basyirah, merasakan, mengimankan bahwasannya di balik perkara itu ada sesuatu yang khafiyun, ai hayyun, wa huwa al-fa'ilu. Ada sesuatu yang halus, yang hidup, yang sebagai sang yang berperan. Kita sebut saja Allah. Itu harus lewat perasaan, Pak. Harus lewat pangrasa, pangrasa. Inilah yang kumaksud hati mendiamkan dari perkara yang kau anggap wujud, yaitu selain hayyun, itu tadi perkara itu. Butuh waktu berapa menit, itu urusan Allah. Maka disitulah akan nyata yang namanya alam akhirat. Itulah Bapak Ibu yang kusebut sebagai alam musyahadah. Yang ada hanyalah yang ada. Di dalam alam itu bahasa indahnya ketemu bidadari, ketemu gelang-gelang emas dan lain, semuanya serba indah. Itu mah gambaran aja. Walaupun secara otentik ataupun secara rasio realita terjadi memangnya, tapi bukan maksud sejatinya itu surga makhluk di dalam isinya itu yang dimaksud, bukan. Inilah Pak yang kumaksud detik-detik kewusulan itu, ya di situ yang dimaksud. Disyaratkan bagi Anda wajib untuk memisahkan diri atau meninggalkan diri dari darul dunya, alam dunia. Allah sampun memberikan teladan lewat Kanjeng Nabi terhadap kita. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kau akan bisa masuk di dalam alam akhirat wal yaumal akhirah ini jikalau dalam hatimu ada satu keinginan untuk bertemu Allah.
Dan keinginan yang seperti ini Pak, kalau tidak hamba yang dipilih, nggak akan pernah terjadi. Sebab kita manusia pada umumnya cenderung mayoritas mengikuti keinginan nafsu dalam diri kita untuk selalu berkasih mesra dengan selain Allah. Umumnya gitu. Rugilah kita nanti. Istilah sampen iki umpama nikah, kok ngetutno ati seneng krono ayune lan gagahe, ketipu awakmu, ketipu, rugilah kau. Sebab gagah lan ayune manusia ini saya suwe lama kelamaan akan fana. Justru yang elek saya suwe tambah Allah. Islam tidak melarang Anda ini untuk nikah karena beberapa hal. Bahkan dalam satu hadis dikatakan lidiniha. Hai orang laki-laki, kamu ketika mau menikahi seorang wanita, lihat dulu agamanya. Ad-din al-muradu bihi al-iman. Yang dimaksud ad-din adalah iman. Imannya bagaimana? Nurul imankah, hakul imankah? Apakah masih iman, apakah sudah ihsan? Jenengan Pak, yang sudah imannya ihsan, rego sampean larang Pak. Ibu juga begitu. Iman sampean kalau sudah ihsan mahal harganya. Mumpun diobral. Tahu diobral? Angger wong ojo Pak. Mahal di mata Allah. Seorang wanita itu kalau imannya sudah ihsan, inilah Robi'ah Adawiyah contohnya, hatinya sudah tidak kesensem lagi dengan kebiarin dunya. Jenengan Pak, kalau sudah imannya di situ, rego sampean larang. Jangan karena ketok mening. Sama ibu-ibu juga begitu. Bu, jenengan kedah jual mahal dong. Jual mahal. Jangan anggar laki-laki karena kaya, pengusaha. Hai Pak, Bu, semua status itu rusak. Rusak. Hati yang condong pada selain Allah ketika saat berumah tangga mesti ada masalah. Dan itu menjadikan hati sampean ribet. Karena tidak mau memandang Allahnya, nggak bisa. Siapa sih sesungguhnya wong sing sugih iku? Yaitu orang-orang yang sudah imannya ihsan.
Secara fisik nggak punya apa-apa, Pak. Tapi hatinya kaya. Tandanya selalu damai. Lihat di luar, tidak sedikit orang pengusaha, orang pejabat, cekelane duit, tidak pernah kosong, Pak. ATM-nya itu nggak pernah kosong. Tapi dia tidak menemukan satu kedamaian yang hakiki. Apalah gunanya semua ini? Lihat sana, dia nggak ada kenyamanan. Sing tahu sugih bisa menjawab, sing gak tahu sugih melarat terus kata sampean kali kula niki lho. Iya tah gitu. Tanya sana, tanya mereka yang jadi pengusaha, sumpek enggak sampai niku dengan adanya semuanya itu? Ada kenyamanan enggak? Pasti beliau mengatakan tidak ada. Umpama ada hanya sesaat, itu pun kenyamanannya tidak kenyamanan yang hakiki. Banyak uang dibuat dugem. Tahu dugem nggih? Apa singkatannya dugem? Kalau niku bung nirokno, tembung nirokno dugem. Sopo turis sae. Napa turis iki? Barang siapa yang keinginan untuk masuk melihat alam akhirat, maka wajib dia meninggalkan alam dunia. Maksudnya dengan kedah kholwat, membawa dzikir su'aul basirah sampai ke ainul basirah. Titik. Manutawi sabane wong iku aroda duwi karep sapa man ru'yatallahi ing bisa ningali wujude Allah, fa alaihi mongko wajib ing atase man apa ayat ruka yen to ninggalake sapa man alamid dunya ing alam dunya. Sama berarti makalah yang pertama dan kedua ini sama. Berarti Allah di mana? Di alam akhirat. Ngaten. Iki sebagai proses. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi suratil Baqarah, ing dalam surat Baqarah. Surat yang kedua ayat 256. Nggih ya. Kota bayana teman-teman jelas opo arusdu perkara kang bener minal ghayyi saking piro-piro dalan kang sesat. Siapa mereka yang sudah tahu, oh iki perkara sing bener, perkara sing nyesatake secara hakikat? Siapapun panjenengan yang sudah mengerti, memahami bagaimana cara untuk berzikir yang benar, itulah mereka. Arusdu ayhada arusdu huwa utawi arusdu iku al imanul haqqi, iman kang bener, ai ihsan al ghaniyu. Mboten enten mriku. Ya tambah ono bos, imanul haqqi ay al ihsan. Kulo ali bengkonge ora iso nambahi telek ah. Jenenge wong ambek
ngantuk-ngantuk ya ngeten iki Pak nulis sampai ngantuk. Saged nulis bar duhur. Wis piye injing tamu wis gak popo sik riyaya diapakno. Al-ghayyu tegese al-ghayyu huwa utawi ghai iku al-kufru, maksudnya kufur, tertutup, hati yang tertutup. Wa makna hadhil ayati utawi maknane ikilah ayat iku anna ahada hadaini sak temene salah sijine karone ayat al-amroini tegese perkara lurune ayat iku qad tamayyaza kang bedakake ngono kang dibedakake biwajihin wadiin kelawan wajah kang jelas. Sungguh sudah jelas perkara yang benar dan perkara yang menyesatkan. Mana perkara arusdu? Itulah hati yang sudah mengatakan semua itu wujudnya Allah. Hati ada pangroso yang berafal, yang berperan hanyalah Allah. Itu arusdu. Al-ghai kebalikannya, perkara apapun jikalau hati ada iman selain yang wujud yang melakukan, itu berarti al-ghai, perkara yang menyesatkan hatimu. Arusdu iman di sini disebut imanul haq, yaitu ihsan. Al-ghai itu adalah tertutup, hati yang ketutup. Makna keduanya itu sudah dijelaskan dalam dua perbedaan. Wa may yakfur bitauhudi mongko utawi sapane wong iku yakfur gelem ninggalno sapa man bitauhudi kelawan sakliyane Allah. Ning atimu lho sapa sing gelem ninggalno membersihkan perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati, ai bitauhudi ila tauhid, mbantino jenengan kalih kula ini nyembah tauhid iki ngalih tauhid ini, ngalih tauhid. Wa tauhidu yakni as-sakharatah, yakni kang den arani bisa jadi sumber dari mbah dukun, wasayatin lan mbah setan, wa tauhuta lan bae berhala, wasairo aimati lan piro-piro pemimpine berhala utawa piro-piro pemimpine wong sing nyesatake atimu. Siapa yang benar-benar ingin melepaskan diri dari wujud selain Allah, yang maksud wujud selain Allah itu adalah tauhid ila tauhid. Isinya hati kita iman pada makhluk terhadap makhluk, entah itu bersumber dari jenengan, dari mbah dukun, mbah setan, atau mbae wong sing nyesatno sampean. Sapa yang disebut sairo a'immati dolal? Contoh Syiah kok mentebarkan opini mengatakan bahwasanya yang bisa memberikan syafaat itu adalah makhluk Rasulullah. Iki yang disebut a'immah ad-dolalah. Ya udah, tak tega-tegakno aku ngomong.
Saya tahu kalau ini kontradiksi, Pak. Tapi saya tidak bisa berdiam diri terhadap hati umat yang terus-menerus didoktrin dengan bahasa seperti ini. Ingat, makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menolong. Yang hanya bisa menolong terhadap makhluk hanyalah Allah. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bakal bisa awe hidayah pertolongan sira Muhammad man ing wong ahbab takang sekalipun orang dekat sira Muhammad. Kalau bukan Rasulullah Muhammad yang bisa memberikan syafaat, terus siapa? Itu kan pertanyaan yang harus dikembangkan. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk, otomatis larinya tidak bisa memberikan syafaat terhadap orang lain, terus siapa? Walakinallah halan tetapi ne utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk utawa syafaat sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Kita mengatakan yang bisa memberikan syafaat itu Muhammad karena kita melihat makhluknya. Siapa yang hatinya memandang makhluknya itu berarti tetanda cahaya makrifat belum menyala. Tapi jikalau siapa Anda jikalau melihat syafaat itu datangnya dari Allah, yang kumaksud Allah adalah hidup yang menguasai diri Muhammad, maka di sini tetanda bahwasannya hati seseorang itu sudah menyala nur ma'rifatnya. Aku tahu Pak kalau ini nantinya akan jadi kontradiksi. Aku tahu kalau ini seluruh umat sedunia akan menghujatku. Saya sadar. Saya sadar. Mereka akan mengatakan bahwasanya apa yang kusampaikan ini penuh dengan penyesatan. Saya sadar. Tapi saya satu sisi tidak bisa tinggal diam. Hati saudara-saudaraku terbelenggu dengan hal itu. Oke lah Pak, resiko sudah aku siapkan. Estu. Bukan berarti saya akan membuat satu perkara, enggak. Justru saya bertujuan untuk menyelesaikan perkara di tengah-tengah umat yang selama ini hanya dinini bubukkan aja. Toh pada akhirnya beliau ketipu. Mohon maaf sekali lagi yang belum berkenan. Wa yu'min billah lan sakwise ninggalno sakliyane Allah. Wa yu'min lan ngimani tenan sapa man billahi kelawan Allah. Ai ba'da ayyatabayyana tegese sakwise yen to jelas lahu maring man apa sing jelas qawiyatun tariqul imani dalan sing bener wa tariqul kufri lan dalan sing salah. Anda akan beriman bahwasanya Allah yang bisa memberikan syafaat setelah Anda tahu jalan kebenaran. Ternyata kalau di situ tiba Rasulullah itu cuman dititipi aja. Ngoten niku. Tidak punya hak untuk bisa memberikan syafaat. Enggak. Ini kalau hati sudah bersinar nur makrifatnya begitu. Bukan air ini yang bisa menghilangkan rasa dahaga, akan tetapi Allah
meletakkan syafaat terhadap air. Jangan lantas Anda mengatakan air bisa memberikan syafaat. Oleh karena hati kita belum menyala nur makrifate, yo ketok wujude air. Akhirnya ya air inilah sebagai hijab antara hati seseorang dengan wujudnya Allah, sehingga tidak bisa membedakan mana yang fana, mana yang wujud. Gak bisa. Niki ibarate ono pitik makan jagung, jagunge dilebokno contong. Nyun sewu, Pak. Niku penggawean kula biyen nek carane nyekel pitik. Pitik kawesit nggih, godhong saya contong. Saya kasih beting, tengahnya saya kasih jagung atau makanan yang lain. Saya letakkan, terus pinggir-pinggirnya ada jagung, diduduki Pak. Berhubung di dalam contong itu si pitik ayam melihat jagung ditotol, kan ada bitinge, kan gak iso masuk. Jadi sak contongnya nutupin das. Ora ketok ngalor ngidul, cekelane gam. Lah iki ditiru maling-maling pitik akhire. Raketok karena dia kesensem dengan makanan itu, padahal itu jebakan, Pak. Hati kita sama, menganggap selain Allah itu yang bisa ini bisa itu, akhirnya kita cintai. Udah, justru disitulah kita tidak akan tahu pernah mana yang hak, mana yang batil. Tapi di sini kita membahas wa yu'min billah, ini maksudnya Anda sudah tahu thoriqul iman wa thoriqul kufri. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Al iman ai bil ihsan, dalan nang kebenaran itulah Allah yang kumaksud imannya. Wa thoriqul kufri, ikut dalan hati orang yang tertutup hatinya. Satu kata mutiara, ada orang 1000 buta menuntun orang 1000 buta, tidak akan pernah bisa sampai pada tujuan. Ada orang 1 buta menuntun orang 1000 buta, ya tetap tidak bisa. Tapi jikalau ada orang 1 tidak buta menuntun orang 1000 buta, pasti akan bisa sampai 7. Sarate sing dituntun ojo kakean. Nicak iya apa aku iki empuk. Misale tibake watu gembuk, tletonge sap. Allah nganut to, wis nganut. Fattabi'uni kata Rasul, wis tah nganut to menyang aku, ikutono. Petunjuk yang Allah berikan terhadapmu, ikutono. Kawinkan antara ilmu dengan laku, ketemukan. Ilmu sudah kita dapatkan bagaimana cara bertauhid. Zikir sudah, bagaimana cara kholwat yang benar, udah, ilmunya sudah, temokno, nikahkan dengan amal praktek itu tadi. Udah, dengan begitu tinggal Anda menunggu waktu aja, kapan ketemu nih Allah. Hanya itu. Kan gak jauh berbeda dengan Pak Tani menanam jagung, menemukan biji jagung, ini dinikahkan, ditemukan terhadap lemah atau bumi. Setelah itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya dan membuahkan buahnya. Gak usah kita itu sudah menanam, ya Allah ndang cepet no meneh kanggo naname dari ini.
besok disuruh langsung berbuah. Udah cukup bagi Anda ketika sudah menikahkan antara biji jagung dengan tanah, Anda harus menjaga. Waktunya ngemes, dimes. Ada rumputnya, kita bersihkan. Kita jagalah Pak, biar mendapatkan buah yang kita ingin. Udah nanti dengan sendirinya akan muncul buah. Sama ilmu amal untuk menjaga istiqomah, udah serahkan kepada Allah buahnya itu bagaimana, pasti itu akan berbuah karena Allah sudah berjanji. Kana yarju liqa Allah, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Aku Allah berjanji. Allah berjanji dengan waktu yang sudah Allah tentukan, buah itu akan pasti muncul. Apa? Pertemuan. Pertemuan yang kuinginkan. Pun lanjut. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Faqadistamsaka mongko teman-teman podo ngecoi atau berpegangan bil urwati kelawan tali al wuthqa kang kuat. Iki maksude istiqomah dzikir wae lho Pak. Al-wuthqa ai tegese al-wuthqa rabitatun qawiyatun la syai'a aqwa minha. Ai rabitatun tegese ikatan qawiyatun kang kuat la syai'a ora ana perkara suci-wiji iku aqwa kang luwih kuat minha katimbang al-wuthqa. Maka Anda betul-betul memegang teguh tali yang kuat. Yang dimaksud tali yang kuat di sini adalah robitoh, penghadapan hatimu yang kuat. Yang robitoh ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Mana? Yang dimaksud robitoh di sini, pegangan yang kuat itu yang mana? Dzikir, Resa. Dzikir yang mana yang dimaksud? Sirul Asrar. Sebab miturut istihad saya, penelitian saya di dalam tentang masalah dzikir sir dan sirul asrar, ini tidak bisa kami sebut sebagai tali yang kuat, nggak bisa. Karena ujung-ujungnya tidak bisa sampai kewusulan pada Allah. Baik dzikir siri maupun dzikir jahri, ora iso. Terima nggak terima terserah. Anda yang puluhan tahun sudah bertorikoh, nggak terima, monggo. Ingat satu hal, saya berani mengatakan seperti ini karena bentuk sayang saya terhadapmu. Kok umpama Allah tidak sayang terhadapmu, mungkin cocotku iki gak ngomong. Mungkin gitu. Apa manfaatnya aku? Digawe dhewe po. Gak menjadikan gegere bah orang nyungsep-nyungsep. Urusan sendiri. Ini urusan saya dewe kok. Kalau dipikir logika itu Pak, mohon maaf, gak ada untungnya saya. Tapi lihatlah sesungguhnya siapa yang menyampaikan itu loh.
Yang ku maksud jenengan biar tidak mudah menyalahkan Allah. Terima gak terima terserah, yang penting aku ngombe kopi. Pun wonten kopine Pak sampean. Pun nggih. Ya wis. Lah di sini ada bahasan robito ya Pak. Robitotun kawiyatun la syai'a aqwa minha kembalinya ke wuthqa. Ini Quran Pak. Berarti mana tali yang kuat, yang banyak tali yang tidak bisa mengalahkan kekuatannya terhadap Anda. Tolong sampean meneo tebing bawa tali ini macam-macam. Ada yang berbentuk tali itu diunggel-unggel ya Pak, ya ditaleni pulih ono unggel-unggeli. Kuat mana tali yang diunggel-unggel dengan tali yang dikeneknya di pelengkungno ditalekno kene hati pegangan gini, kuat pundi? Telek yo kuat tali sing jenengan megang ngeten lho Pak modele. Kuat yang seperti ini. Ada kan diunggeli etan. Jadi sampean gacokan ngene. Ya jelas kuat yang awal tadi. Inilah al-wuthqa, maksudnya seperti itu. Di antara ujung dengan ujung ditemukan. Anda langsung gacokan gini. Lebih kuat seperti ini. Apalagi tangan sampean iku wis gak lepas. Dilasban apa? Laban atau dilas lah mbek tali ngene. Sampean masih kantul loh iki katut terus. Kalau begini ini gak kuat sampean, jatuh. Lu kok tahu sampean? Aku tahu pemanjat tebing. Memang gitu sistemnya itu. Wis timbang ribet-ribet, makanya teman-teman pemanjat tebing itu Pak, timbang ribet-ribet koyok klason mang, dibudeli, jadi plek. Iku nek selihe, nek yang belajaran le ciblok Pak amen. Berarti menurut ayat ini mana yang apa yang dimaksud tali iku yang kuat bil urwatil wuthqa, tali bukhul yang lebih kuat daripada yang tali yang lain. Zikir titik pun. Mana yang dimaksud zikir? Sirul asror. Udah titik di situ. Zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Sehingga jangan heran hati Anda merasa Allah sudah dekat. Allah selalu dekat pada kita. Rasa sing muncul dalam hati Allah terasa dekat. Setelah itu berkembang di su'aul basyirah, otomatis sampai ke ainul bertemu Pak. Ya sudah, kalau sudah bertemu sudah nggak ada jarak sudah. Pun iki nek cara wong wedok bojo lanang bojo wedok, kalau sudah nikah sudah nggak ada jarak Pak. Wekmu wekku. Gelemo tak tari-tari kok sik mengkot. Tak tarekno. Iya, tapi jawabe engko dhisik. Sakno sing nunggu iki lho. Ditakoni apa gak gelem ya gak jawab, pokoknya engko di
Dhisik. Lah niku repot Bu, nek jawaban kok dhisik iku repot pun. Apa alasane? Jane aku ya paham kok alasane. Cuman syariate kan kudu ditegesno ya, ngoten lho. Ngoten lho. Dadi ben cetha ngoten lho. Bun. Lam fiso malaha sifate alwutqawu tali yang kuat, lam fiso malaha lam fiso ora bakal putus lepas laha maring wuthqa tali tadi buhul gak iso putus. Tusofu den gambarake apa al jannatu surga fil Qur'anil Karim ing dalam Al-Qur'anil Karim iku bi annaha kelawan sak temene Al-Qur'anul Karim utawa jannah iku makanun satu tempat lisururi keduwe utawa nduweni pira-pira kenikmatan akeh nikmate wal jamali lan indah-indahi wal inhari lan wujud wal inhari lan ana wujude pira-pira kali utawa sungai wal asjari lan pira-pira pohon wasamari lan pira-pira buah-buahan. Gambarane surga secara fisik, ngomong secara fisik sih. Sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya tempatnya itu banyak nikmat. Di antaranya di situ adalah indah banget. Kayak apa ya indah? Katanya alam dunia gunung, kita melihat laut atau melihat ketika kita numpak pesawat ya lho Bu ya. Sing gak tahu numpak awat ya wis rungokno ae. Pesawat niku kan di atas awan. Di situ jenengan seperti ada di istana, indah banget ngoten. Iku mungkin sudah kita anggap indah. Tapi keindahan ini akan fana tatkala Anda betul-betul sudah Allah kehendaki melihat keindahan alam akhirat. Piye gambarannya ya? Di situ dikatakan wal anhar. Duweni kewujudane sungai-sungai yang mengalir. Pohon-pohon dan pohon itu berbuah-buah. Bedanya buah di akhirat dengan di dunia itu gini Pak. Contoh misalkan duren ya. Di dunia buahnya duren kan di atas ya. Buahnya. Sementara pohonnya itu di bawah menancap. Kalau di surga atau di akhirat itu dibalik Pak. Durene ning nisor, oyote ning dukur. Jadi sampean gak usah bingung golek genter. Jadi sesuk gak bingung cari ondo. Kari metik ngoten. Wis betah-betah ning donya gak mangan duren sampean. Sesuk ketemu duren sing gak mengandung bahaya apapun nanti. Betah-betah no. Padha sok bidodari perempuan surga dengan perempuan dunia beda Pak. Nek perempuan dunia kakek cocok Pak. Blonjone kurang titik, wis tak ngomel. Ning sono wis gak butuh ngono kuwi. Di sana nggak pernah dia itu
Mohon maaf. Cara dalan niku los, enggak ada. Pagi dipakai, sore langsung perawan maneh. Sore dipakai, malam perawan maneh. Sama dengan air itu loh, air. Sampai bawa batu segini, Pak. Sampai cemplung no nanggone tuyo. Engko lak mingkup. Elastis. Sebetulnya ibu-ibu juga gitu. Habis ditrombol bayi sakmono gedene, kembali maneh. Jong guyu, Bu. Elastis. Saat ini ada alat yang modern, Pak. Dokter-dokter sudah tahu. Setelah suwek dijahit. Loh, aku bicara fakta. Kula nggih nate nunggoki wong bayi, Pak. Mek godhog-godhog tok lho. Lah kula dasare niku anake tukang dukun bayi lho, Pak. Ngoten. Pun. Lah sekarang bagaimana Anda, istri Anda di dunia ini betul-betul bidadari? Itu aja. Bisa-bisa. Ngapain sampai nunggu besok setelah mati? Lah apa? Di dunia ini. Di dunia ini. Terus piye carane? Gusti Allah ada di istri enggak? Ada nggih? Cintailah Allahnya di dalam istrimu. Gitu caranya. Tandanya kalau itu adalah betul-betul ahli surga, ahli rahmat istri, ora kakean. Nungge. Isine sedika dawuh. Makane napa hukume nanggone kitab fuqaha niku Pak ya, fikih. Orang perempuan sebagai istri walaupun punya hak dari seorang suami, itu enggak boleh bantah. Sampai-sampai Rasulullah kalau memberikan nasihat kepada istrinya, ngomong sak kecap gak wani. Jangankan ngomong, nyawang wajah suami enggak berani. Itulah akhlak, Pak. Tapi ada Pak wanita itu ya, Pak mecah gelas, Ibu mecah piring malahan. Wah. Oh ngoten nggih. Oh kebanyakan. Kalau betul-betul itu bidadari dari surga, Pak, enggak seperti itu. Pun aku tanya, khusus Ibu. Bu, jenengan pingin dadi bidadari dunia apa akhirat? Oke, diubah sifatnya. Nggih ta? Diubah. Itu diubah. Makanya mengapa dalam Al-Qur'an yang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan diwalik an-nisa'u qawwamuna 'ala rijal. Kok gak seperti itu? Ini kudu berpikir. Kita harus membuka Al-Qur'anul Qadim baru cetha di situ. Kok iso ya? Wong lanang iku dadi pimpinane wong wedok. Kok duduk wong wedok dadi imame wong lanang. Iki sampe nek mboten buka Al-Qur'anul Qadim ra temu jawabe sak sing bener ra ketemu. Saiki akeh Pak wong lanang dingoni wong wedok. Lho nggih kuatah. Apalagi makanya ada lagu emansipasi wanita. Loh ada lagunya loh Ibu. Jadi wanita berperan Pak. Ada yang jadi DPR, bahkan ada yang jadi presiden. Ada Yuyu Kangkang itu, gitu. Ya, ada. Dah. Gambaran maksudnya surga miturut Al-Quran, indahnya wujudnya sungai-sungai yang mengalir,
ada pepohonan yang berbuah. Fil jannatiku tetap ing dalam surga. An-naharun utawi ono bengawan utawa sungai-sungai la yataghayyaru kang ora berubah, kang ora owah apa nahar apa tok muha rasane banyune bengawan, wala rihuhalan ora berubah apa rihuha ambune banyu bengawan. Di dalam surga air yang mengalir di sungai-sungai itu tidak berubah, Pak, jernih. Jenengan melihat itu tidak membosankan. Beda dengan sungai dunia. Sungai dunia, ono sing kuning-kuning tek kelimpung-kelimpung, ono sampah dan lain sebagainya. Kalau di sana sudah enggak, bersih sih. Fil jannati kuing dalam surga an-naharun utawi piro-piro bengawan kali milabanin ning kuno ana sumbere susu wa khamrin lan khamr minuman arak wa asalin lan madu. Arak di dunia hukumnya haram, Bu, Pak, tapi arak di akhirat mboten. Arak di dunia rasanya tidak sama dengan arak di akhirat. Arak di akhirat sampai ngombe sak ceglokan lho ngene sampai ini seminggu gak iso meneng men. Ngapunten Bu nggih. Jadi bendera itu berkibar terus karena anginnya mbeb. Apakah di sana enggak ada diabetes apa jenenge loro diabetes? Mboten wonten. Masih tambah sampai niku minum arak tambah jos. Wis tah, apa maneh ditambah madu ambek susu. Apalagi susu itu di tempatnya yang asli. Bon ngepol bon. Fil jannati kuing dalam surga jannatin utawi piro-piro surga tajri kang milih min tahtiha ing dalem nisor-nisore jannah opo al anharu piro-piro kali bengawan wal fakihatu lan pohon-pohon la tangkoti ukang ora tau putus opo simaruha buai pohon mang utawa buai fakihah. Jadi umpama pelem, Pak, nggak pernah putus buahnya, nggak pernah. Kalau di Indonesia kan musim buah duren muncul. Nanti kalau nggak musim, yo nggak berbu. Beda kalau di sana terus buah situ tok sing gak ono ning kono. Wonten pohon yang menimbulkan buah khuldi namanya pohon basariah. Wis mboten enten niku. Apa? Sifat iri, dengki, hasud, apapun yang Allah benci nggak ada. Lho Gus, kira-kira gak cemburuan ning kono kok. Bojo siji ambek bojo liyane. Bidadari satu dan bidadari satunya. Ning kono gak ono, Pak. Pengkengkerengan gak ono. Loh sekarang di Indonesia, di dunia, bagaimana Anda ini bisa mendapatkan bidadari akhirat? Pasti tidak bengkengkereng. Iya, bidadari akhirat ditemukan Anda di dunia. Itulah wanita-wanita yang hatinya sudah bersih dari selain Allah. Sehingga jenengan, Pak, ditawani terus, Pak, tak golek do maneh ya. Golek maneh ya. Lho ngono. Iku bidadari akhirat. Lho apa kok ngono?
kula nek ijen pegel ya Pak ngeten. Pun kok belakrak tutuku. Fil jannati iku ing dalem surga yakunu ana apa alqos apa al atoksu apa atoksu tawi woh-wohane iku baridan kang apa atoksu utawi hawane baridan iku baridan adem wadafian lan nyaman layas uruk kang orang ngrasa sapa ahlul jannah orang ngrasa bil hari kelawan panas wala bil barodi lan orang ngrasa iku kathuken mboten enten. Jenengan nek dilebokno Allah di dalam maqam musyahadah itulah nanti di dalamnya itu terasa dingin tapi tidak kathuken. Yo gak panas, nyaman, sejuk, nikmat. Anda nggak ingin keluar lagi. Aku yakin kalau sudah di situ. Sing sampean nggarakno gak gelem terus iku tatkala sampean ini dijalankan di alam mukasyafah. Penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya, apalagi dimasukkan alam yang gelap, takut. Apalagi jenengan iki diperlihatkan perjalanan Anda keluar dari tubuh, takut nggak bisa kembali. Pak, jenengan tak kandani, jenengan tidak akan pernah takut manakala betul-betul sirul asror niku melekat dalam diri Anda. Karena lewat sirul asror itulah akan membuahkan dan menimbulkan satu iman bahwasanya yang memperjalankan jenengan dan makhluk yang lainnya cuman Allah. Inilah Pak pentingnya Anda untuk memegang teguh sesuai dengan ayat yang di atas al-wuthqa itu tadi, biar tidak gagal maneng gagal maneng ngono toh. Wonten nika lho Mbak Yul dan Toyul gagal maneng gagal maneng. Al jannatu utawi surga hiya utawi jannah iku makanul khuludi panggonan kang abadi alladzi sifate kang yasuduhu ngono apa assalamu wassa'adatu yaiku panggonan sing nentremake ati utawa membahagiakan hati. Udah enggak kenal susah, enggak kenal apa wae. Garwane wis bidodari, wis sembarang dicukupi. Apa sing dikarepno mesti keturut. Al jannatu utawi surga hiya utawi jannah iku alamul akhirati alam akhirat allati kang taskunu kang manggon utawa taskunu kang manggon sira fiya ing dalem jannah apa arruhul basariyatu ruhnya para manusia fil khuludi ing dalam keabadian. Surga itu adalah alam di mana tempat yang membahagiakan ruh manusia dan tempat keabadian. Nek dunya iki ya menyusahkan, tempat yang penuh dengan gelisah. Apapun gelisah, gini gelisah karena kita di dunia. Ya biar kita tidak gelisah, ya tinggalan alam dunia iki. Berarti masuklah dalam akhirat. Carane wa dzakarallaha katsiron. Surat Al-Ahzab. Carane kuwi kudu ngekeh-ngekehno dzikir. Taline Allah gejok ana sing rapet.
Wa suratul jannati utawi gambare surga, ya utawi suratul jannah iku makanul khadaiki, panggonan kang rupa kebun, wal mutanazzihati, lan panggonan kang rupa taman. Sifate datil asjari, taman kuwi kang duweni pira-pira tanduran pohon. Wal musmirati, lan pohon iku duweni buah-buahan. Wayana bi ilmiyahi, lan panggonan kang meripat kang ningali banyu sing ora sumpek, utawi wayana biil miyahilan panggonane mata air as-sofiyati kang bening utawa jernih. Gambaran ngalam jannah itu seperti kebun atau taman-taman yang di dalam taman itu memiliki pohon-pohon yang berbuah, yang di situ mempunyai mata air, yang mata air itu jernih sekali. Dalam ayat lain tajri min tahtihal anhar. Sampeyan tahu sawah, Pak? Sawah itu kan ada tandurannya. Di bawahnya itu ada sungai kecil-kecil, Pak. Airnya mengalir, dan disitulah yang dibutuhkan tanaman-tanaman. Jadi bumi niku ada kalinya, Pak, ada sungainya. Kita ngomong di dunia ini. Dan itulah yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman untuk mengambil protein-protein yang dibawa oleh air-air itu. Hati, Pak, hati jenengan itu surga, Pak. Dan di dalam hati itu penuh Allah kasih pohon-pohon, perkara yang indah banget. Apa yang Anda butuhkan di situ ada. Sehingga Anda mempunyai keinginan dalam hati untuk apapun ada. Ini bagi hati yang sudah cahayanya menyala, Pak. Intinya di situ tidak mengenal kata-kata hati jenengan itu perkara-perkara yang menyumpekkan. Karena nggak ada surga itu yang menyumpekkan. Apa menyumpekkan, Mbak? Menyusahkan. Nah, menyusahkan nggak ada, nggak mengenal. Justru kalau kita bilang masalah air, nggak ada air yang tidak jernih, semuanya jernih karena suci dari kotoran-kotoran. Beda dengan air dunia, kotoran lembu lah, kotoran apapun jadi satu. Apalagi kalau pas banjir itu, banjir ya kan keruh airnya karena tercampur. Asalnya bersih, air hujan turun dari langit bersih, berhubung turun di bumi, campurlah dengan kotoran-kotoran bumi dan berkumpul di sungai, kita lihat kotor semuanya. Makanya sampai kalau banjir terus sampai itu mandi di air itu gatel, Pak, karena penuh dengan bakteri. Nonton. Yaqulu khalidawu sapa Allah Ta'ala fi surati Zukhruf, yutafu alaihim bisikhafim min zahabin wa aqwabin wa fiha ma tastahihil anfusu wa taladdul a'yunu wa antum fiha fa khalidun. Yutafu ngono den edarake den paringake den icirake alaihi mengatasi ahlul jannah. Jadi ahli jannah itu diwenehi
diedarne ini apa sing diedarne bisi khafin kelawan pira-pira piring wa akwabin lan pira-pira gelas mindahabin sangka emas. Jadi piring gelas iku teko emas. Iki mung gambaran Pak, gambaran. Masalahnya siapapun pasti suka dengan emas. Bahkan kadang-kadang giginya diganti gigi. Ada Pak ngoten niku. Meni tak golek gigi emas kula. Masalah padha kuninge iki dibentuk kaya anu ditemplen lah kaya padha mawon ngoten mawon. Biyen ngoten cilekan kula niku pengin gigine kuning kaya emas. Cari grenjenge rokok. Wis. Apik bek ya sih tak jajale meneh. Wa fi halan iku ing dalem surga ma utawi apa tastahihi kang ngarepake sira ing mah apa al anfusu ati wa taladdu ayunu lan mandengi mripat mandengi enake mandengi pira-pira mripat wa antum lan khali utawi sira kabeh fi wa antum lan sak temene sira kabeh fi ing dalam jannah iku khalidun. Adapun ahli-ahli surga itu dikasih Allah terkait masalah piring-piring dan gelas-gelas yang gelas dan piring itu dari emas, dan di dalamnya mereka itu mengharapkan hati ini dalam kondisi taladdul ayun. Jadi gak ada Pak rasa sumpek, rasa apapun gak ada. Tidak tumon garwa sampean ning surga iku kulu hadihi suwarun kulu hadi utawi saben al madhkur apa keterangan indah-indah surga secara realita yang kami jelaskan tadi iku suwarun minangka gambaran liqalbil insani maring atine menungso alladzi kang adoahu kang mencorong apa nurul irfani nurul makrifati cahaya makrifate. Iku mung gambaran Pak. Walaupun secara realita besok iku terjadi, tapi iku di dunia adalah gambaran. Bentuknya hati yang nur makrifatnya sudah dinyalakan Allah tidak akan mengenal perkara-perkara yang tidak ada di alam akhirat. Alam perkara alam dunia sudah nggak ada, kan sudah sampai tinggalkan. Wujude fana iku wis gak ono. Akhirnya jenengan masuk di dalam wujud kang sejati, yaiku urip. Akhirnya di dalam diri jenengan bergemuruh innani anallah. Ini kalau kita gambarkan ketika kita kholwat khusus, kita itu dimasukkan dalam satu alam di mana kita sudah tidak tahu. Gone yo ayem, padang, gitu. Tapi sampai ketika saat dikembalikan, aku mang piye to yo? Gambaran aja. Berarti iki realita. Allah bonuskan terhadap jenengan asline iku ati iku hanya tatmainnul qulub. Karena rasa pangrasa sing muncul dalam hati kita sudah tidak ada urusan dunya makhluk. Karena ini sudah kita tinggalkan. Makanya makalah di depan tadi wajib hukume bagi orang yang mengharapkan bisa melihat terhadap alam akhirat harus tinggalkan alam dunia. Ini hanya bagi orang-orang yang hatinya sudah mencorong nur makrifate. Wis ini sing takok, engko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu malu Gus mau tanya, karena di dalam hati kok ganjel, makanya saya pertanyakan. 2 hari yang lalu antara sadar dan tidak sadar, saya itu diperlihatkan, ibaratnya itu saya melihat di pengilon. Makin lama itu makin hilang. Kemudian yang timbul hanya apa? Cahaya hilang, cahaya lagi sampai beberapa kali. Saya takutnya nanti itu di muka syafah, makanya saya sadar, ya Allah, kenapa memberikan sesuatu seperti itu. Terus saya mencoba lagi untuk iktikaf, maksudnya ingin mengetahui dari semua itu. Kemudian saya mencoba begini Gus. Waktu itu saya memang bicara sama Gus waktu hari Senin, saya mau mengutarakan masalah yang diinginkan Gus. Saya ingin menyampaikan sesuatu terhadap orang-orang yang belum pernah di hakikat ini, maka saya akan sampaikan. Tetapi hati saya begini, saya jangan melihat dirimu, tapi melihat apa yang ada di dirimu. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada Gus yang lain yang bisa menjelaskan secara detail. Yang menjadi pertanyaan? Yang menjadi pertanyaan gini, apa yang diinginkan Allah, kenapa saya diperlihatkan seperti itu? Gitu Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk pertanyaan dalam hati kita yang seperti itu merupakan kurangi etika kita kepada Allah. Saya ulang. Bentuk pertanyaan tersebut dalam hati kita pada Allah, mengapa aku harus dihadapkan hal seperti itu? Itu bentuk kurangnya akhlak ilahiyah kita pada Allah. Mohon maaf. Mari kita tata lagi akhlak ilahiyah kita. Tanda kalau akhlak ilahiyah betul-betul sudah ketata, dihadapkan rondo uto prawan podo wayi. Malah penak rondo Pak. Jare sing Joko, yo gak lah ngono. Karena Anda belum pernah rabi perawan, akhirnya ngomongin ngono. Lho anggite vitaminnya akeh rondo Pak, ngawur. Pengalaman lah ngoten nggih, pengalaman. Jadi lah mestinya bagaimana toh kita? Udah, apapun bentuk proses hasil yang Allah hadapkan itu, jangan pernah takut. Walaupun itulah kasaf. Terus apa bedanya kasaf yang ada kaitannya dengan ainul basyirah dengan ainul basyariyah? Ainul basyariyah berarti kita di alam muhadharah ini. Apa bedanya kita ketemu indahnya dunia ini mata dohir dengan ainul basyirah, melihat indahnya alam-alam di dunia kasaf. Ora yang beda nih, karo-karo yo kasaf. Sama. Yang terpenting kita itu ada satu pertanyaan, siapa di balik layar? Otomatis ini Anda sudah memegang Sirul Asrar, pasti bisa untuk bertemu sutradaranya. Wis Pak, jadi jenengan jangan pernah takut, jangan pernah bingung, walaupun apa yang Allah hadapkan. Itu urusannya Allah. Satu misal ya, jangan pernah kau jadi petani yang takut jagungmu nggak berbuah, jangan. Itu urusan Allah.
Sudah cukup bagi Anda sebagai petani untuk menjaga bagaimana caranya buahnya jagung bagus. Akhirnya Anda itu harus mengikuti tata tertib di dalam sistem cara menanam jagung yang benar dan yang menghasilkan buah yang bagus. Urusan berbuah yang bagaimana bentuknya urusan Allah. Urusan ada omo yang datang urusan Allah. Sing penting jagalah. Kuncinya apa kalau kita bicara tentang masalah kholwat? Ya dzikir lagi. Udah. Omo iku Pak ya, penyakit penghalang niku lebariku dari dzikir. Dzikir. Lah, dzikir yang kami maksud ini bukan yang digembor-gemborkan di dunia luar. Enggak. Dzikir yang tersembunyi. Itulah yang kumaksud sirul asrar. Jadi Pak, jenengan pun khawatir. Karena Allah menghadapkan beberapa hal yang ada kaitannya dengan baik kasaf di dalam alam mukhadoroh atau kasaf di alam mukasyafah, itu ada maksud Allah. Itulah cara salah satu Allah menyapa Anda. Di mukhadoroh Anda kuping wing tong terus gitu, bunyi lah gak nyaman nggih? Gak nyaman. Itulah salah satu cara Allah menyapa Anda. Siapa di balik wing ya. Tadi ada yang tanya seperti itu. Mekaten wonten melih? Pun ibuke wonten enten nggih? Sampun? Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.